Shalom.
Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat, dan juga kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi peserta ibadah melalui live streaming. Kami telah mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ini hadir beribadah bersama-sama dengan jemaat Rantepao. Saya akan menyampaikan penekanan warta jemaat Rantepao untuk hari Minggu tanggal 24 November 2024 yang akan terlaksana 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil warta jemaat, mari kita mengikuti penekanan warta ini di dalam warta jemaat yang Bapak Ibu sudah pegang pada poin nomor 19. Retret dan ibadah lansia jemaat Rantepao akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 9 pagi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Pomelo Pindan, akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Diharapkan kepada para lansia untuk bisa hadir dengan membawa air minum di dalam tempatnya masing-masing. Diharapkan juga untuk berkumpul di gereja, di halaman gereja sebelum jam 8 pagi. Dan pada jam 8 tepat sudah berangkat ke di Pomelo Pindan. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-20, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT Seklasis Rantepao akan dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-79 kaum Ibu Dorcas. Akan dilaksanakan pada hari ini pukul 11 siang. Dilaksanakan di Gedung Gereja Jemaat Elim Rantepao. Diharapkan kehadiran ibu-ibu PWGT dari jemaat Rantepao. Kemudian pada poin nomor 21, ibadah bulanan dan pertemuan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 pada jam 5 sore. Dan sebagai tuan rumah adalah kelompok pelayanan 4. Ibadah dan pertemuan akan dilaksanakan di dalam gedung gereja jemaat Rantepao atau di gereja tua. Dimohon kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin nomor 22, berita duka. Ibu Barang atau orang tua dari Bapak Yakobus Ambalembang, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4, dan juga orang tua dari Ibu Herlina Ambalembang, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1B, meninggal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di Rumah Sakit Sinar Kasih. Jenazah saat ini berada di rumah kediaman di Buubuk, Barupu. Berita duka yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Dorcas Sulo atau orang tua dari Bapak Yakob Bokko dan ibu mertua dari Ibu Esther Taruk, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5. Meninggal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 di Makassar.
Jenazah rencana akan dimakamkan pada hari ini, tanggal 24 November 2024 di kampung halaman Banga Rembon. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Kemudian pada poin yang ke-24, di dalam warta jemaat ada 14 orang yang telah mendahului kita sepanjang tahun 2024, mulai dari bulan Desember 2023 sampai bulan November 2024. Silakan Bapak Ibu membaca orang tua kita, saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia di dalam sepanjang tahun yang kita lalui. Untuk poin yang ke-25, jadwal perayaan Natal atau pemberkatan perkawinan di dalam wilayah jemaat Rantepao yang sudah mendaftar sudah ada di dalam warta jemaat. Silakan Bapak Ibu membaca di dalam poin nomor 25. Kemudian poin nomor 27. Informasi dari panitia Natal dan Tahun Baru Jemaat Rantepao. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao agar mulai minggu Advent pertama atau minggu depan memasang simbol-simbol Natal atau hiasan-hiasan Natal di rumah kediaman masing-masing. Informasi yang kedua, pelayanan baptisan kudus anak atau dewasa akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024 dan juga akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2025. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor gereja Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Selanjutnya ada informasi tambahan mengenai pilkada yang akan kita laksanakan 3 hari ke depan. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan seluruh masyarakat Toraja Utara bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati Toraja Utara dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sebagai warga negara yang baik. Diharapkan untuk bisa hadir di TPS, memberikan hak suaranya sesuai dengan hati nurani, dan jangan lupa membawa KTP serta surat pemberitahuan. Pemilihan akan dilaksanakan pada jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk tidak terlambat datang di tempat pemungutan suara. Atas perhatian Bapak Ibu semua diucapkan terima kasih. Untuk informasi-informasi yang lainnya yang belum kami sampaikan di sini, silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat yang sudah ada. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat kekasih Tuhan, kita telah berada di minggu akhir tahun kerjawi. Kesempatan untuk menghayati dan merenungkan keagungan dan kebesaran kasih Kristus, Sang Raja Agung, selama setahun liturgi dan mengagungkan kekuasaannya yang mengatasi segala zaman. Dalam tradisi gereja, setiap orang atau keluarga mendapatkan kesempatan untuk mengenang teladan dan cinta kasih dari saudara seiman kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Firman Tuhan dengan tema saksi yang setia akan menuntun kita merenungkan dan menghayati semuanya itu. Mari sidang jemaat kita bangkit. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyikan. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dalam damai kasih Tuhan, damainya besertamu. Dan besertamu juga. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau anakku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Allah? Kemanakah kita dapat lari dari hadapannya? Sebab Allah melihat
apakah jalan kita serong, dan Dia mengetahui apakah pikiran dan hati kita menyimpang kepada segala kejahatan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, serta ampunilah aku atas segala kejahatanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 132 ayat 1 sampai dengan 18 secara alternatif. Itu berbalasan dengan majelis gereja dengan jemaat. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian Syara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam
Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur sampai aku dapat tempat. Memang kita itilah mendengar dan itu berata. Mari kita pergi ke kediamannya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu. Biarkanlah imam-imammu katakan. Oleh karena Daud hambamu, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, seorang anak kandungnya. Jika anak-anakmu maka anak-anak mereka selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Berkatnya akan kuberkati dengan limpahnya. Imam-imamnya akan kuberikan pakaian keselamatan. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Amin. Panggillah itu Daud, jamin tu kamar atasana, solatu sumpah ngalaku puang, anamin tu pangalalonana. Sampai kula tamat tendaku, siaroko dalipat tinduangku, siatang roh bantu bulu matangku, kita pitu isu ngenapwan. Tarangi motu kare benar, do evrotas ya do padangnya, neuke tatana mutendana, umenom badio ulona. Mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita hari ini yang akan kita baca bersama, kita akan renungkan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10, kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10 dan ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10, kemudian ayat 13 sampai 14. Wahyu pasal 1 ayat 4b
sampai ayat yang ke-8, Wahyu pasal 1 ayat 4b sampai ayat yang ke-8. Dan dari bacaan kitab Injil Yohanes pasal 18, Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, sungguh layak kami naikkan, kami persembahkan hanya kepadamu. Kami boleh berada di minggu akhir tahun gerejawi. Dalam perjalanan hidup kami sepanjang Desember 2023 sampai di akhir November 2024 ini. Dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Dalam tugas tanggung jawab, berbagai hal kami alami dalam perjalanan hidup kami. Bahkan dalam tugas pelayanan pekabaran Injil, dalam persekutuan yang kami boleh alami, kami nikmati bersama, sungguh tetap merasakan bahwa begitu besarnya kasih-Mu ya Tuhan yang terus menuntun kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini Engkau masih memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk boleh datang bersekutu, baik yang secara langsung boleh hadir dalam ruangan ibadah di tempat ini, juga bersama-sama dengan umat-Mu di berbagai tempat yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Terima kasih untuk semua perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kemungkinan yang terus Engkau nyatakan bagi kami, untuk kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Karena sungguh Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Bapa di surga, saatnya firman-Mu akan dipendengarkan dalam persekutuan kami. Dalam segala keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam hati kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini, segenap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini, untuk senantiasa menjadi pegangan kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 7 ayat 9, 10 dan ayat 13 hingga 14. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali, berlaksa-laksa beri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak. Dia tidak hanya menyampaikan tentang seperti apa kebenaran itu, dia langsung adalah disebut sebagai kebenaran. Jadi tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi kemudian dia adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga dalam kitab Wahyu ini mengingatkan kita bahwa mengapa dia yang disebut sebagai saksi yang setia, yang kita percayai dalam kehidupan kita tentang apa yang dia katakan
apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat. Dan menurut Yohanes 14 ini ayat yang ke-6 bahwa dia sendirilah kebenaran itu. Jadi tidak ada lagi yang tentu diragukan bahwa apakah itu benar, apakah itu betul yang dia sampaikan, karena dia sendirilah kebenaran itu. Atau dengan kata lain bahwa jika kemudian dia berkata, dia akan melakukan sesuatu sehingga kita dapat percaya bahwa hal itu betul-betul terjadi. Peristiwa itu betul-betul terjadi karena dia sendirilah yang mengalaminya. Ketika dia mati, ketika dia dikuburkan, tentu banyak yang menyaksikan, banyak yang mempertanyakan apakah betul bahwa Yesus yang adalah Tuhan, anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, kemudian mengapa dia harus mengalami, mengapa dia harus menderita, mengapa kemudian dia harus mati, mengapa dia harus dikuburkan. Ini kan menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah keraguan. Bahkan juga ketika dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga dalam kitab Wahyu ini mau menjelaskan tentang mengapa kemudian Yesus disebut sebagai saksi yang setia. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia yang pertama bangkit. Bahwa peristiwa kebangkitan Yesus mau menegaskan tentang siapa sesungguhnya Allah kita. Allah yang menyatakan penyelamatan di dalam Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Dan tentu bahwa seandainya memang apa yang menjadi keraguan, apa yang menjadi kesangsian bagi banyak orang, seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, tentu bahwa ya apa yang menjadi keraguan banyak orang itu akan terjadi. Tetapi karena Yesus sungguh-sungguh dia telah bangkit dari antara orang mati, yang disebutkan oleh kitab Wahyu ini sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, mau mempertegas tentang siapa sesungguhnya Yesus yang telah diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini untuk datang menyelamatkan dunia ini. Bahwa apa yang dinyatakan sebagai bentuk cinta kasihnya, mau menegaskan tentang siapa dia yang berkuasa di dalam dunia ini, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa yang mengatasi segala sesuatu. Dia adalah raja di atas segala raja. Sehingga apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperlihatkan memperjelas, termasuk dari pengakuan Pilatus tadi tentang siapa dia. Nah, tentu ini hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara. Ketika pertanyaan ini muncul yang disampaikan oleh Pilatus, ketika Yesus mengatakan bahwa kerajaanku ini bukan dari dunia, tetapi kerjaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi karena kerajaanku bukan dari sini. Lalu kemudian Pilatus bertanya, apakah engkau adalah raja? Dan apa yang dikatakan Yesus? Ini pengakuan tentunya dari sebuah pertanyaan Pilatus, apakah engkau raja? Jawaban Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Karena untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, bahwa seperti itulah kebenaran yang sesungguhnya tentang apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, bahkan kemudian apa yang dialami oleh Yesus, sekalipun ya dia harus menderita, sekalipun dia harus mati. Tetapi sekali lagi bahwa oleh kuasa kebangkitan yang telah Allah nyatakan baginya, mempertegas, memperjelas tentang siapa dirinya yang telah diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini. Sehingga
bagaimana posisi Yesus sebagai seorang raja yang kemudian ditegaskan dalam sebuah kalimat tentang dia adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah Alfa dan Omega, yang sungguh mau mempertegas bahwa dia dari kekal sampai kekal, bahwa Yesuslah tetap raja yang berkuasa atas bumi ini, yang berkuasa atas dunia ini, sehingga setiap orang yang sungguh percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tentu akan menyatakan ketaatan juga dalam sebuah pengakuan tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena untuk itulah kita bersama-sama diajak untuk merenungkan dan merefleksikan sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja bab 1 ayat yang kedua, bahwa siapa Allah kita. Allah kita itu adalah Allah satu-satunya sumber hidup berkat, Allah satu-satunya sumber berkat kehidupan. Dia adalah sumber kebaikan, dan hanya dialah yang boleh disembah dalam kehidupan kita, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang telah menyatakan penyelamatan dalam Yesus Kristus, mempertegas tentang siapa Yesus yang telah Dia utus ke dalam dunia ini. Dan karena itulah Yohanes menyebut Yesus sekali lagi sebagai saksi yang setia, karena kita melihat bahwa apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diperbuat oleh Yesus, kita sungguh akan mengamini bahwa Yesus dilihat sebagai pribadi yang tidak hanya menyampaikan melihat secara langsung, tetapi sekali lagi dia mengalami tentang sebuah peristiwa yang terjadi, mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Yesus sebagai saksi juga berarti bahwa dia adalah sumber kebenaran, dan dia adalah kebenaran itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Dan tentu bahwa perbuatan yang telah Allah nyatakan bagi umatnya akan menjadi sebuah penerimaan yang sungguh bagi setiap orang yang dalam iman akan mengakui tentang siapa Yesus, seperti pengakuan Pilatus bahwa dia adalah raja. Dan hal yang kedua, ketika Yesus disebut sebagai saksi yang setia, itu berarti bahwa ketika seseorang menyatakan sebuah kesaksian yang benar, dia adalah orang yang tentu layak dipercaya. Dia adalah orang yang layak dipercaya seperti apa yang telah diperlihatkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dialami oleh Yesus. Sehingga itu tentu bukan lagi menjadi sebuah kesaksian bagi kita, menjadi sebuah keraguan bagi kita tentang siapa Yesus. Nah, kalau misalnya kan ada orang yang diberikan kepercayaan, dia diangkat, dia dipilih sebagai seorang saksi, kemudian dia tidak menyatakan sebuah kebenaran, apakah dia akan layak dipercaya lagi? Apakah dia akan layak lagi diberikan kesempatan sebagai seorang saksi? Tentu tidak. Tetapi ketika orang yang diberikan kesempatan, orang yang dipilih, diberikan kepercayaan, lalu kemudian sungguh-sungguh dia menyatakan sebuah kebenaran, pastilah bahwa kita akan selalu percaya kepada orang itu. Ya, kita bisa mungkin melihat, menyaksikan entah di layar televisi atau di berbagai berita. Ketika ada orang yang diberikan kepercayaan lalu kemudian dia tidak menyatakan kebenaran, mungkin karena seperti yang saya katakan tadi, dia diintimidasi, dia diancam, atau dia disuap, pasti bahwa orang ini tidak akan pernah lagi untuk dipercaya, tidak akan pernah lagi untuk diberikan kesempatan sebagai seorang saksi. Tetapi apa yang telah Yesus perlihatkan sebagai saksi yang setia, bahwa kemudian dia sungguh dipercaya, dia diandalkan dan dia dipercayai
tentang apa yang dia katakan, apa yang dia telah perbuat, dan apa yang telah dia alami sendiri. Sehingga Yesus sebagai saksi yang setia berarti bahwa dia adalah sang sumber kebenaran yang sungguh-sungguh diandalkan dan dipercaya tentang apa yang telah dia lakukan, apa yang dia alami sebagai sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai umat yang telah diselamatkan tentu akan terus diberikan kesempatan, karena ini menjadi sebuah panggilan bagi kita sebagai gereja. Bukan hanya dalam menyatakan persekutuan, bukan hanya dalam menyatakan pelayanan, tetapi juga untuk menyatakan kesaksian kita. Mau menyatakan kesaksian dalam iman percaya kita tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebuah pengutusan yang disampaikan, pergilah. Bukan hanya kepada para murid ketika Yesus berbicara, pergilah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tetapi juga ini menjadi sebuah bagian panggilan dan pengutusan bagi kita. Dimanapun kita berada, kapanpun. Apakah kita menjadi orang yang berani untuk menyatakan sebuah kebenaran sebagai orang yang akan menyatakan kesaksian? Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan memasuki pilkada. Ya, entahlah, mungkin apakah di antara kita ada yang sebagai saksi di TPS. Ya, ini tugas yang tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, jangan hanya karena kalau jadi seorang saksi itu ada kita dibayar ya. Ya, tetapi apakah sungguh-sungguh nantinya kita akan menyatakan sebuah kebenaran ketika mungkin ada sesuatu hal yang aneh kita lihat dalam pelaksanaan proses pemilihan itu, lalu kemudian kita hanya diam saja, mau cari aman, yang penting kan sudah dibayar. Ya, sudah ada uang saksi diberikan kepada saya. Nah, ini menjadi sebuah tentunya tantangan tersendiri bagi kita. Karena ini akan menentukan bagaimana proses pemilihan itu bisa berjalan dengan baik untuk kemudian nanti melahirkan seorang pemimpin yang tentu kita harapkan bahwa dialah yang akan memimpin daerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Semuanya akan kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita juga akan menjadi seorang saksi yang setia yang nantinya akan menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Mari sejenak bersama kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan perjalanan hidup kita dan sekaligus dalam saat teduh ini kita juga akan mengenang orang-orang yang telah kita kasihi, warga jemaat Tuhan yang telah meninggalkan kita sepanjang Desember 2023 sampai November 2024 ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit duka atau untuk mendoakan mereka, karena mereka juga dalam kekuasaan Tuhan. Mereka telah meninggal, namun kita tidak terpisah dari mereka dalam cinta kasih Kristus. Mereka yang kita kenang bersama-sama dalam cinta kasih. Saudara Fatra Kareba, Bapak Yakob Salutambing, Bapak Elia Alolinggi, Saudara Dede Novit Senolinggi, Ibu Marta Tohana, Saudara Weli Ade Setiabudi, Ibu Dina Bontong, Ibu Margareta Kobong, Bapak Penetua S. Murjianto, Bapak Yusuf Biring Rantebungin, Bapak Penny Jaya, Bapak Petrus Kala, Ibu Mareha Rapa, Bapak MR Basongan, atau mungkin ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kasihi. Dalam iman kita mengaminkan dan syukuri kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Juga bagi mereka yang telah mendahului kita. Kita pun membangun sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini pun akan berakhir. Oleh karena itu selagi masih ada waktu kesempatan bagi kita, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Tuhan ini dalam kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab, bahkan pelayanan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari bersama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, kita mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa amin. Yesus puju urus hamba-Ku, Tuhanku halisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
walau hidup penuh seteru. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya itu kita akan diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 76 ayat 11. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah. Ditebusnya
Ya, Bapak Ibu, sebelum penguangan persembahan natura, ada kesempatan sedikit dari Ketua Pembangunan untuk menyampaikan sehubungan dengan pembangunan kita. Silakan, Pak. Bapak Ibu terima kasih, Om Hendrik Lebang terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Teman-teman sekalian, jemaat Tuhan kita bersyukur gedung pelayanan ini boleh selesai dengan baik. Ya, sudah boleh kita gunakan untuk beribadah dan hari apa kemarin tuh ya, rapat pleno majelis gereja. Rapat pleno majelis gereja sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama karena gedung ini pasti akan mulai digunakan banyak orang sepanjang Natal dan segala macam, mungkin juga untuk ada yang pakai nikahan dan segala macam. Memang dari awal majelis gereja menyampaikan bahwa gedung ini harus jangan jadi beban, artinya tidak membebani nanti biaya pemeliharaannya karena pasti besar kosnya, kebersihannya harus dijaga dan segala macam. Jadi memang kita berpikir gedung ini harus menjadi satu sumber yang bisa mendukung pelayanan ke depan. Karena biaya listriknya pasti mahal, nyalakan videotron pasti mahal, toilet-toiletnya pasti harus butuh perawatan yang bersih. Dan kemarin majelis gereja sudah sepakat sambil menyelesaikan semua pekerjaan ini, pleno majelis gereja sudah meminta panitia pembangunan mengelola gedung ini sampai 1 tahun paling tidak. Sampai akhir tahun depan, jadi sambil kita perbaiki, kita rapikan, melengkapi beberapa sarana yang masih kita butuhkan. Di depan ini masih akan pasang paving block, kita akan mulai beli kursi juga, beberapa hal mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan, minimal saya bilang 100 kursi dulu yang standar untuk gedung ini, supaya bisa dioptimalkan penggunaannya. Nah terkait dengan itu teman-teman sekalian, itu satu hal. Yang kedua, sedikit laporan keuangan kita, saya nggak tahu apakah, oh ini, saya minta teman-teman kemarin minta disampaikan, nah ini kayak begini saya udah bilang Pak Pendeta harus butuh satu monitor besar di atas kali ya, biar pendetanya enggak bolak-balik ke atas. Nah jadi ini total penerimaan dana kita teman-teman sekalian. Saldo awal 2023 itu 1,1 M, kemudian sepanjang 2023-2024 kita cari dana itu sampai 4,7 M, ya. Jumlahnya 5,8. Pengeluaran Januari sampai Oktober itu 5,6, akhir Oktober 241. November belum kita sampaikan, karena November memang belum habis, tapi ini yang sudah diverifikasi itu sampai bulan September ya, sudah diperiksa oleh badan verifikasi, sudah tidak ada masalah. Oktober yang on proses diperiksa, November belum kita laporkan. Tapi kalau sampai November, yang estimasi itu pengeluarannya kemarin ini mungkin dia sekitar angka 6,1 ya, 6,1 M yang sudah kita selesaikan. Nah kalau teman-teman lihat semuanya pengeluaran bulan Oktober, RAB kita itu 9,7 yang ada di RAB kita 9,7 miliar itu di luar lantai 3 di belakang, karena kemarin lantai 3 itu kita tambahkan lantai 3 karena setelah kita bangun ke atas lantai 3 itu masih tinggi sekali, kita bikin satu lantai lagi tambahan. Jadi kita punya lantai 3 di atas itu hall sepanjang ini nih, besar sekali. Karena di batu PPGT rampo batu ini 100 itu bisa mama harus 100. Lebih luas sekali dan pakai keramik di atas ya, rapi sekali di atas untuk mau ngumpul-ngumpul banyak 100 orang lebih, karena dia selebar ini, selebar gedung ini ya. Jadi itu, jadi kita tambah. Nah jadi biaya pengerjaan lantai 3 yang tidak ada di anggaran itu mungkin sekitar 400 juta. Jadi sebenarnya total RAB kita itu 10,1 M. Tapi puji Tuhan kita bisa selesaikan dengan angka sampai hari ini itu kira-kira habis sekitar 6,1 miliar. Jadi kita bisa hemat 40% kurang lah dari rencana pengerjaan. Masih ada beberapa hal yang kita selesaikan teman-teman, masih butuh speaker mungkin 2 biji di atas, tapi tidak mahal itu, ya speaker supaya suara bisa ini, dan paving block. Tapi kalau narita nggak murah toh, waktu itu maksudnya tuh Pak Dewan dakoto na bantu kina patami dan inspirasi nanti, kekang kujong batu ini bisik-bisik kijo partai nato nah, toh, nah mudah-mudahan rapi. Saya pikir nggak usah khawatir dengan itu teman-teman. Yang terakhir, kita ada seperti yang saya sudah kita sampaikan tahun lalu,
kita kan harus lunasi pinjaman nih, ya 1 miliar. Jadi kita akan edarkan nanti semacam ya janji iman kita, teman-teman gak usah khawatir dengan itu. Kita lakukan saja semampu kita, sukacita, sukarela. Saya udah bilang ini jemaat sudah ditolong Tuhan luar biasa, memberikan lebih dari yang kita bayangkan. Saya sendiri tidak menyangka orang bilang, Pak Pendeta kayaknya mau gedung pelayanan, gedung gereja yang di Rantepote itu, gedung Toraja Utara itu paling mati tidak di Karagai. 1,5 tahun nemangkah. Nah itu, jadi saya pikir gak usah khawatir dengan itu, ya. Nanti diarahkan formulir, kita boleh isi sesuai dengan kemampuan kita teman-teman, itu untuk pelunasan pinjaman 1 miliar dan pengadaan sarana kira-kira 300 juta. Ya, jadi totalnya sekitar 1,3 miliar yang mudah-mudahan kita bisa capai dalam 1 tahun. Kalau lewat dari 1 tahun ya tidak apa-apa, kan Tuhan lihat berkatnya. Ya, 1,3 M itu kalau kita 470 KK di Jemaat Rantepao, saya nggak siapa tuh tak nama anggota itu Pak diberkatin deh itu toh. Nah, karena kemarin saya udah ditelepon seorang teman, saya malah enggak tahu, saya bilang, oh sorry Pak Pendeta, mangka play di Rara tuh gedung dia itu, nah tabang pokok pertama persembahan kuna diberkatin dan antu kukoyo, Pak Madede memang, nah kuna dibayar apa proyek Pandita, nah kukoyo, kampai minalo kila taruh itulah, nah jadi itu saya pikir ya, jadi kita di sini ada 470 KK, kalau kita bagi rata saja ke 1,3 M itu mungkin sebesarnya sekitar 2,6 juta per kakak. Jadi kira-kira 200.000 sebulan. 200.000 sebulan kalau mau dibagi dalam 12 bulan. Tapi kan tentu kemampuan kita beda-beda Bapak Ibu. Ada yang bisa mungkin 20.000 sebulan, 50.000 sebulan, ada yang bisa 100.000 sebulan. Kita nggak tahu, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak usah jangan jadi beban, ya, jangan jadi beban. Saya tadi baca Mazmur itu, Pempira mau baca Mazmur 132. Tapi tadi itu saya karena selesai pembangunan, Mazmur 132 itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mazmur yang membuat Tuhan bersumpah kepada Daud. Tuhan yang bersumpah kepada Daud, karena apa? Daud itu punya kelemahan banyak sekali, tapi satu hal yang istimewa dari Daud yang membuat penafsir mengatakan dia disayang sekali sama Tuhan, Daud itulah yang memulai ide pertama membangun rumah Tuhan. Jadi makanya kan di dalam Mazmur tadi dia bilang, sebelum saya tidak akan masuk ke dalam tenda kediamanku sebelum ada rumah untuk Tuhan. Bayangkan itu. Jadi Bapak Ibu coba baca itu. Mazmur 132 tadi itu saya merinding ketika baca itu. Dan kita bersyukur pada generasi kita lah gedung ini bisa dibangun. Ya, itu. Jadi nanti rumah mau pomum itu tunggu Hendrik Lebang Malelang tiap minggu pasti ada kendu kayak pomum itu toh. Nah itu saya pikir itu hal yang luar biasa. Jadi teman-teman itu kira-kira nanti majelis gereja akan edarkan formulir untuk janji iman. Kita tulis saja seberapa semua. Kita mau kasih 50.000 sebulan, 20.000 sebulan, 100.000 sebulan. Yang punya banyak berkat silakan kasih lebih. Intinya saya sudah bilang sama teman-teman, berikan dengan sukacita. Kasih aja dengan sukacita. Sebab Tuhan itu pasti berkati, Tuhan berkati. Dan terlalu banyak orang yang Tuhan akan pakai. Saya pengalaman selama jadi ketua panitia pembangunan, biasa tadi putusnya kena, mau tahu. Dan tidak pernah pekerjaan ini berhenti karena tidak ada uang. Selama 1,5 tahun tidak pernah berhenti karena tidak ada uang. Betul-betul itu puji Tuhan. Ya buat saya itu satu hal. Jadi teman-teman kita terus dukung upaya ini. Saya mohon izin tadi saya bilang saya agak di depan karena saya diminta Pak Pendeta ajar katekisasi di iya, enggak apa-apa ke ketua sinode ngajar katekisasi kupure. Nah, karena lama tidak ajar katekisasi. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kurus semangat. Oh iya, kita mau beli kursi 1, kami sudah lihat-lihat kemarin kursi, kita mau target 100 saja dulu. Kalau demo tuh sang mana janji sang mana aku pada tuh Pak Kukuah. Kukuah yang aku invite awal-awal tahun, awal-awal bulan Pak Pendeta. Kita mau beli 1 kursi yang tadinya ada kursi yang agak bagus tuh Citos. Harganya 1 juta 1 biji. Kalau diskon 800.000. Cuma kemarin meloli model apa? Kemarin saya ke Makassar Kutiro. Tanah sama Toto. Enggak kuat. Saya bilang ini pasti enggak bagus ini. Modelnya bagus tapi untuk kepentingan kita kayaknya tidak pas. Jadi akhirnya saya lihat beberapa alternatif langsung di distributor di Makassar, jadi langsung di distributor, kita ketemu 1 kursi, dia warna coklat tua, jadi pas sekali dengan gedung kita, merek Citos. Harganya 575.000, lebih murah memang, 575.000 per buah. Itu kalau kita ambil banyak dia kasih 575. Jadi tarik-tarik kemam itu waktu aku om dawe om papa Erik jangan aku paling tidak 90 raka, kan amo tuh. Setelah Bapak Ibu, kita semangat ya. Tuhan sudah tolong. Bu Doli mau tolong pakai gedungnya tema Natal. Kita bersyukur ini jadi berkat. Di halaman kita ini kemarin ada pameran mini Indonesia. Saya sudah bilang bersyukur gitu Jemaat Rantepo Tuhan kasih tempat yang betul-betul luar biasa. Pertengahan Desember nanti akan ada festival pohon Natal kedua.
di sini. Jadi kita bersyukur gedung ini boleh jadi berkat untuk banyak sekali orang. Nah itu saja, kurang semangat teman-teman, Tuhan memberkati. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sidang jemaat, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ketua Pembangunan, maka marilah kita mendukung penyelesaian pembangunan ini walaupun sudah diresmikan dan pembayaran pinjaman lunak tanpa bunga. Aku sangat masero melakukan kita solana sangki itu, maka dengan sukacita marilah kita memberi persembahan kita melalui natura yang akan diuangkan ini. Sistemnya adalah Bapak Ibu angkat tangan saja, majelis gereja akan mengantar pundi untuk penguangan natura ini. Hanya Tuhan yang tahu persembahan kita. Majelis gereja siap, satu di utara, satu di tengah, satu di selatan, satu di atas. Supaya cepat. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Di selatan ada. Pundi. Lagi. Ya. Aku mandan tanda ya tunna. Tiga kali. Baik Ndete Datu yang terakhir. Oh di belakang. Oh paling di belakang, maaf. Iya, saya komentar langan jadi di belakang yang paling terakhir. Nanti barangnya diantar atau disimpan saja di belakang. Iya. Dako Pak, penjawab dulu nah. Kotor ruang dulu, dako pernah lah. Ya, lagi. Nah ini. Sama dengan tadi. Angkat tangan. Yang belum dan yang sudah kalau masih ada silakan. Wabarakatuh. Oh ya. Dompok pisang. Sola duka boleh puntin nah. Dompok pisang sola punti. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Pundi dijalankan. Ya kalau ada yang bersuara boleh juga. Silakan. 1 juta pentalun. Oh masih ada. Suara dari Jakarta. Iya, itu yang tadi 1 juta suara dari Jakarta. Bayangkan dari Jakarta ke Rantepao. Karena sukacitanya memberi persembahan. Ya yang terakhir. Apel Toraja dek, bukan apel Malang. Silakan Bapak Ibu. Bersuara atau angkat tangan silakan. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Itu untuk hadiah bagi pelayan firman nanti. Oh, masih ada? Oh yo, usang bayi terakhir mina ada siapa boleh? Apa tuh? Oh, talok. Telur bebek. 1 juta. Mungkin dari Jakarta lagi. Oh, dari Jakarta. Bayangkan dari Jakarta orang memberi dengan sukacita. Langsung suara dari Jakarta. 1 juta, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, hasilnya nanti disampaikan. Oh ya. Ure semangat lah kita solana sangki buang pesakeki yang datang membawa persembahan natura dan Bapak Ibu yang berkenan menguangkannya termasuk suara dari Jakarta. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita hari ini kita akan terus dukung dalam doa. Baik yang sakit, yang berduka cita, yang berulang tahun, Tuhan terus memberkati dalam kehidupan keluarga. Dan ada beberapa tambahan pokok doa selain yang ada di Warta Jemaat. Bapak Karel Makai yang ada di Rumah Sakit Elim, juga bersama anak kekasih Valdo Makai di Rumah Sakit Elim, Ibu Edita Marampa atau Mama Adira pemulihan, Ibu Maria di rumah, Bapak orang tua dari Bapak Adi Thomas Pau atau Bapak Thomas Pau, Nenek Pascal di rumah, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan Engkau untuk semua peristiwa yang kami alami, kami rasakan sepanjang 1 tahun kalender gerejawi yang boleh kami alami. Bersyukur bahwa sekalipun suka duka kehidupan silih berganti, bahkan kami ditinggalkan orang yang kami kasih dan juga mengasihi kami, namun kasih-Mu ya Tuhan tetap menuntun menopang kami sampai di akhir tahun kalender gerejawi ini. Kami terus berdoa, biarlah kiranya Engkau terus memberkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan, terlebih Tuhan dalam membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus beberapa orang tua kami, anak-anak kami dan saudara-saudara kami, mereka sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang mendapatkan perawatan di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan terus mengasihi mereka melalui segala bentuk perawatan dari dokter, para medis, orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh mengobati sakit penyakit yang mereka alami, sehingga harapan kami mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari berbagai sakit penyakit mereka. Juga bagi mereka yang sedang berduka cita, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Biarlah kiranya dalam duka ini sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Keluarga almarhumah Ibu Barang, keluarga Ibu Dorcas Sulo, keluarga almarhum Dr. Chandra, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan. Mereka berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi, dan biarlah penghiburan yang sejati Tuhan terus nyatakan bagi mereka, sehingga sekalipun mereka ditinggalkan orang yang mereka kasih, tetapi Engkau Allah yang terus ada bersama menuntun dan menopang kehidupan mereka.
Juga mendoakan orang tua kami yang lanjut usia dalam segala kelemahan, ketidakberdayaan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Ya Bapa di surga, mendoakan jemaat Tuhan dalam segala kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Berkati ya Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka senantiasa boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam segala perjuangan mereka. Tuhan berkati, berikan hikmat bagi mereka Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu boleh menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak kami. Mendoakan segala bentuk pelayanan kami ya Tuhan dalam seminggu ke depan ini. Memberkati majelis gereja dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Pendeta, penatua, deacon, bahkan pengurus-pengurus OIG. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan dengan sukacita kami terus dimampukan untuk boleh mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga terus mendoakan untuk beberapa tahap penyelesaian pembangunan gedung Bunga Alalan di tempat ini. Berkati panitia, berkati para tukang, bahkan segenap jemaat Tuhan, untuk bersama-sama terus mendukung penyelesaian pembangunan gedung Bunga Alalan ini. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Berkati ya Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Biarlah hikmat daripadamu Tuhan yang memperlengkapi mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat dimampukan untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa beberapa hari ke depannya Tuhan, tanggal 27 November ini akan dilaksanakan pilkada serentak, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Hikmat daripadamu lah yang Engkau nyatakan bagi kami, untuk boleh menentukan pilihan yang terbaik bagi kami, tanpa adanya intimidasi ataupun pengaruh-pengaruh dari siapapun, untuk boleh menentukan pilihan kami, menentukan siapa yang akan memimpin daerah kami 5 tahun ke depan ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mula yang menggerakkan setiap hati kami untuk sungguh-sungguh ya Tuhan menentukan pilihan yang terbaik untuk daerah yang kami cintai ini. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, tetapi kami selalu melihat dan merasakan betapa berkat-berkat-Mu Tuhan Engkau terus nyatakan bagi kami, sehingga layak dan patut ya Tuhan kami boleh nyatakan tanda syukur kami, lalu persembahan kami melalui natura sebagai bentuk dukungan kami dalam pelayanan, sebagai bentuk dukungan kami bagi penyelesaian pembangunan gedung Bunga Alalan ini. Berkati semuanya Tuhan, biarlah dipakai, dipergunakan dengan baik dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau juga terus memberkati ya Tuhan setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Engkau selalu mengajar kami ya Tuhan untuk bagaimana kami mempergunakan dengan baik setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam pelayanan pada hari ini. Bersama majelis gereja kelompok pelayanan 7, bersama dengan song leader, bersama dengan pemain musik, tim multimedia, bahkan segenap pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai. Apa yang kami nyatakan sebagai bentuk pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami terus mendoakan untuk ibadah-ibadah yang masih akan laksanakan sebentar, baik ibadah di tempat ini, di berbagai tempat. Tuhan mungkinkan bagi mereka jemaat-Mu untuk terus boleh menyatakan persekutuan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami, melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan berkati kami, tuntun sertai dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu.
Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah Raja yang setia, Raja yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, perlu kami sampaikan bahwa persembahan kita melalui penguangan natura itu ada 3.597.000. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan terus memberkati dan penuh limpah dari Tuhan. Mari sidang jemaat kita bangkit, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Akulah Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapakah firmanku, utusanku? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Bapak Ibu dan saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jadilah saksi yang setia tentang keagungan dan kebesaran kasih Kristus, Sang Raja yang kekuasaannya mengatasi segala zaman. Arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam dunia penuh kerusuhan di tengah kemelut permusuhan.
permusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dalam dunia penuh kerusuhan,